Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya akan masih menyampaikan kebenaran tentang Natal atau yang berkaitan dengan Natal. Dan kalau minggu lalu kita belajar dari kehidupan Maria dan apa pesan Natal bagi kita, dan pada kesempatan sore ini mari kita membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ayat ini berbicara mengenai tujuan Yesus datang ke atas muka bumi ini. Mari kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan mengenai Maria yang akan melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf, tunangannya, harus menamakan anak itu Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang keselamatan kita dari dosa, maka ada dua pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab dengan benar tentang siapakah Yesus itu dan mengapakah dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Jawaban terhadap dua pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan kekal kita, Bapak Ibu. Kalau kita salah menjawab atau salah mengenal siapakah Yesus itu dan apa tujuannya dia datang 2000 tahun yang lalu, maka kita akan mengalami kematian kekal. Tetapi kalau kita memiliki jawaban yang benar sesuai dengan realita firman Allah tentang siapa Yesus itu dan mengapa dia datang ke bumi, maka dia akan memiliki keselamatan yang sejati. Maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Saya mengajak malam hari ini kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan tentang siapa Yesus? Apa yang kita kenal tentang tujuannya datang ke atas muka bumi ini, Bapak Ibu? Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, saya berharap kita semua memiliki pengenalan yang benar akan pribadi Yesus, tujuannya datang ke atas muka bumi ini, karyanya bagi kita, supaya iman kita memiliki dasar yang kokoh, dasar yang teguh, dan kita benar-benar memiliki persekutuan yang hidup, ya, dengan Allah juru selamat kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengenal Yesus Kristus itu sebagai firman yang menjadi manusia, kalau kita mengenal Yesus itu sebagai Allah yang menjadi manusia, dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Dia yang telah mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, dia yang telah dibangkitkan kembali untuk keselamatan jiwa kita, maka kita memiliki keselamatan yang sejati. Amin. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi Yesus adalah Allah di dalam daging. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja umatnya dapat diselamatkan. Makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
bahwa pengenalan akan Kristus dan karyanya itu adalah dasar yang sangat kokoh atau fondasi yang sangat kokoh dari iman Kristen yang sejati. Tanpa pengenalan yang benar akan pribadi dan karya Kristus, Bapak Ibu, kita tidak akan memiliki dasar iman yang kokoh. Kita tidak akan memiliki dasar dari keselamatan jiwa yang sejati itu. Nah, berbicara tentang Natal lagi ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menegaskan kembali bahwa Natal itu bukan sekedar kelahiran seorang bayi yang nantinya akan bertumbuh menjadi seorang yang baik, ya seorang guru yang sangat hebat, ya seorang pengajar kebenaran yang sangat luar biasa. Tetapi meskipun memang dia bertumbuh menjadi seorang yang baik, seorang guru moral yang sejati, teladan yang sangat luar biasa, tetapi Yesus bukan sekedar manusia biasa. Amin Bapak Ibu. Yesus bukan sekedar guru yang baik, dia bukan sekedar teladan yang baik, tetapi dia adalah juru selamat umat manusia. Natal bukan sekedar kelahiran bayi yang akan menjadi manusia yang baik, tetapi Natal berbicara mengenai kelahiran juru selamat umat manusia. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Perhatikan bagaimana setelah malaikat itu menjelaskan bahwa Maria mengandung melalui Roh Kudus, maka malaikat itu berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Natal yang akan kita peringati sebentar lagi Bapak Ibu, itu berbicara mengenai kelahiran seorang juru selamat. Ya. Bukan sekedar kelahiran manusia biasa, tetapi kelahiran seorang juru selamat. Nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani Jehoshua. Ya. Saya menamakan anak saya yang kedua Jehoshua. Karena pada waktu itu kelahirannya sangat susah. Ya. Bahkan saat dilahirkan, wah perjuangannya luar biasa. Jadi saya menamakan dia Jehoshua karena Yesus itu adalah penyelamat. Saya kaitkan dengan keselamatan anak saya pada waktu dilahirkan. Jadi Yesus itu nama Ibraninya Jehoshua atau versi pendeknya Yosua. Yang artinya Yehova atau Yahweh atau Yehuwa itu adalah keselamatan. Itu sebabnya kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, maka sesungguhnya kita belum benar-benar mengenal Yesus. Bapak Ibu, Yesus Kristus itu datang sebagai seorang juru selamat. Dan dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar datang untuk membuat kita bahagia, memiliki rumah tangga yang baik, memiliki bisnis yang sukses, memiliki kehidupan yang menyenangkan. Tidak, bukan sekedar itu. Tetapi yang terutama dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ini yang akan saya perjelas melalui khotbah di kesempatan ini, saudaraku. Saya ingin mengemukakan beberapa kebenaran tentang ayat ini dengan menanyakan dan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kita akan menjawab siapakah Yesus? Ya, yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Melalui pertanyaan ini kita akan berusaha mengenal siapa pribadinya. Kemudian yang kedua kita akan menjawab pertanyaan apa tujuan kedatangannya ya ke bumi ini. Yang ketiga kita akan bertanya tentang siapa yang ingin dia selamatkan. Siapa yang mau dia selamatkan. Dan yang keempat, apa yang sebenarnya dia telah kerjakan untuk menyelamatkan manusia. Mari kita akan coba mengkaji keempat pertanyaan ini supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus. Kita bisa menjawab 2 pertanyaan yang sangat penting tadi yang menentukan masa depan kekal kita. Siapakah Yesus?
dan apakah tujuannya datang ke bumi ini. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Siapakah Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu itu? Siapakah Yesus yang dilahirkan ya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu? Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka konteks ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu bukanlah kelahiran biasa. Bukanlah seperti kelahiran saya, seperti kelahiran saudara semua. Bukan. Karena Maria itu mengandung bukan karena keinginan seorang laki-laki. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Yesus dikandung bukan dari hubungan normal seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tidak sama sekali. Ini bukan kelahiran biasa. Ini kelahiran dari seorang perawan, saudara. Ya, saya mengulang lagi, ini adalah kelahiran dari seorang perawan. Tentu saja ini adalah doktrin yang sangat penting, tetapi juga banyak orang yang tidak bisa mempercayainya. Banyak orang yang skeptis karena mereka tidak percaya mujizat. Tapi saya percaya kita semua percaya mujizat. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, pencipta langit dan bumi itu. Kita percaya bahwa kelahiran Yesus itu oleh karena Roh Kudus bekerja dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, maka dia menaungi Maria, lalu Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan Injil Matius ini dan Injil Lukas juga menegaskan Yesus dilahirkan bukan seperti kelahiran kita, bukan kelahiran yang biasa, tetapi kelahiran dari seorang perawan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa penting sekali Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan? Bapak Ibu, ini sangat penting sebab pertama-tama ini menegaskan tentang ketuhanan Yesus. Ini menegaskan tentang keilahian Yesus. Ya, jika Yesus dilahirkan dari ayah dan ibu manusia melalui proses biologis yang sama dengan kelahiran kita, maka dia bukanlah Allah dalam wujud manusia. Amin Bapak Ibu. Dia sama seperti kita. Tidak ada bedanya dengan kita. Kalau Yesus tidak dilahirkan dari seorang perawan, maka dia hanyalah seorang pria biasa yang sama seperti kita, tetapi dalam kondisi yang khusus dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi keberadaannya bukanlah dari kekekalan, dia baru ada setelah dia dikandung oleh karena keinginan seorang laki-laki. Dia dikandung, keberadaannya sejak dia dikandung saat dia dibuahi, kan begitu ya. Sejak pembuahan. Dan karena itu dia bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa, dia bukanlah pencipta langit dan bumi. Jadi kelahiran dari perawan ini sangat penting untuk menegaskan ketuhanan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus itu sepenuhnya Allah? Dia adalah Allah yang sejati. Kita perlu mengenal ini dengan benar Bapak Ibu. Ya, Yesus berkali-kali mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia diutus dari surga. Dia pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku ini sudah ada. Ini menunjukkan keilahiannya, menunjukkan ketuhanannya, bahwa Yesus adalah Allah di dalam daging. Ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan ini. Ini sangat penting. Yesus adalah Allah di dalam daging. Amin. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Dia bukan manusia biasa yang sama seperti kita, yang dilahirkan oleh karena proses biologis, ya, keinginan antara laki-laki dan perempuan melalui proses pembuahan yang alami sama seperti kita. Tidak, dia dikandung dari Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh seorang perawan dan itu menegaskan tentang ketuhanan Yesus. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita pahami.
Selain itu Bapak Ibu ya, kepercayaan bahwa Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan, ini juga penting untuk menegaskan kemanusiaan Yesus yang tidak berdosa. Amin. Bapak Ibu, Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua sifat. Yesus itu satu pribadi dengan dua sifat. Dia adalah Allah yang sejati, dia juga adalah manusia sejati. Inilah Yesus. Ya, kealahannya dan kemanusiaannya itu menjadi satu dengan sempurna, tetapi tidak bercampur Bapak Ibu. Yesus itu kalau dikatakan kemanusiaannya dan kealahannya bercampur, maka dia setengah Allah atau setengah manusia. Tetapi ini dua natur yang menjadi satu secara sempurna, tetapi tidak bercampur. Juga tidak terpisah. Dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati, tetapi dalam satu pribadi. Tidak bercampur, tidak dapat dipisahkan. Itulah Yesus. Makanya ada yang mengatakan Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia itu fully divine, fully human. Dia itu 100% manusia. Dia adalah 100% Allah. Itulah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, dilahirkan dari seorang perawan artinya dia adalah manusia yang tidak berdosa. Jika dia tidak dilahirkan dari seorang perawan, maka dia dilahirkan sebagai orang berdosa, ya, mewarisi dosa warisan itu. Dan kalau dia memiliki dosa dalam dirinya, maka dia juga membutuhkan juru selamat sama seperti kita. Dia tidak bisa menjadi juru selamat, dia tidak bisa menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi kelahiran dari seorang perawan itu menegaskan bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah. Yesus itu sepenuhnya manusia, sama seperti kita, tetapi tidak berdosa. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ini pengenalan yang sangat penting. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Perhatikan, jawab malaikat itu kepadanya, ya, kepada Maria, kita baca minggu yang lalu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin Bapak Ibu. Meskipun Maria dia dikandung di dalam dosa, sekalipun Maria sama seperti kita, ya, dia membutuhkan juru selamat, tetapi Yesus terlindung dari dosanya karena dia dikandung oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dia dilahirkan sebagai manusia seutuhnya namun tanpa dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting. Ya, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, ya, maka kita melihat di sana bahwa kelahiran Yesus melalui Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita, dia adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Itu sebabnya sebagai Allah sepenuhnya, sebagai manusia sepenuhnya, Yesus dapat menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia mewakili umat manusia sebagai penanggung dosa manusia. Dan dia dapat mengorbankan dirinya dan pengorbanannya itu diterima di hadapan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga itu. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita pahami. Itulah sebabnya mengapa malaikat itu mengatakan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan demikian, kalau kita ditanya siapakah Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu itu, maka jawaban kita adalah dia adalah Allah di dalam daging. Amin.
Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah satu pribadi dengan dua sifat. Dia adalah Allah sejati. Dia adalah manusia sejati tanpa dosa. Sebagai manusia dia dapat mewakili kita untuk memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan sebagai Allah sejati, maka pengorbanannya dikenan oleh Bapa di surga. Amin. Dialah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, ada banyak pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Tetapi kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia setara, dia sederajat dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama supaya kita yakin dengan itu, teguh dengan itu. Ya, Filipi pasal yang pertama. Maaf, pasal yang kedua. Coba kita baca mulai ayat yang kelima. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dia adalah Allah sendiri. Dia pribadi kedua dari Allah kita yang Tritunggal. Dia setara dengan Bapa. Dia setara dengan Roh Kudus. Siapakah Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu? Dia adalah Allah di dalam daging. Amin. Dia firman yang menjadi manusia. Dia sepenuhnya Allah. Dia sepenuhnya manusia yang tidak berdosa. Satu ayat lagi coba kita baca di Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ya, coba kita membaca ayat 1. Ya, dan ayat yang sampai ayat yang kedua, ketiga, kemudian kita baca ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini berbicara mengenai pra-inkarnasi Yesus. Ya, dia adalah firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Lalu coba kita lihat ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapakah Yesus yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu di Bethlehem? Bapak Ibu, kita tidak boleh menjawab salah. Amin. Kita harus menjawab dengan benar. Siapakah dia? Dialah Allah di dalam daging. Dialah firman yang menjadi manusia. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia yang tidak berdosa, supaya bisa mewakili kita, menerima hukuman dosa. Supaya dia dapat memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dia adalah Allah sepenuhnya. Supaya pengorbanannya berkenan
di hadapan Allah Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Itulah Yesus. Itulah pribadi Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tanpa dosa. Dia adalah Allah di dalam daging. Hal yang kedua, saudara. Lalu apa tujuan Yesus datang ke bumi ini? Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua ini. Apakah tujuan Yesus datang ke bumi ini? Bapak Ibu, kita juga tidak boleh salah menjawab pertanyaan ini. Ya, dengan jelas kita membaca di dalam teks tadi bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti tadi saya katakan, dia tidak sekedar datang untuk membuat kita memiliki kehidupan yang menyenangkan. Ya, dia tidak sekedar datang supaya kita memiliki keluarga atau rumah tangga yang baik. Dia tidak sekedar datang supaya kita memiliki pekerjaan yang baik. Ya, memiliki kehidupan yang baik. Tidak. Tujuan utamanya adalah supaya dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus karena apa? Karena kepentingan-kepentingan pribadinya. Karena dia ingin mengalami kesuksesan dalam rumah tangga, ingin mengalami kesuksesan dalam bisnis, kesenangan dalam hidup. Tidak salah kita menginginkan hal itu, tetapi tanpa pengampunan dosa, tanpa penyelamatan dari dosa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga tidak akan mungkin memiliki kehidupan yang baik. Amin Bapak Ibu. Lihat, upah dosa adalah maut. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dan keterpisahan dari Allah adalah kehidupan di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati kalau kita tidak mengalami pengampunan dosa. Kita tidak akan mengalami kesuksesan apapun juga kalau kita tidak diselamatkan dari dosa-dosa kita. Mungkin ada orang di luar sana yang tidak percaya Yesus. Ya, mereka hidupnya kelihatan baik-baik saja, mereka sukses, mereka kaya, ya, mereka senang. Tetapi ingat kata Tuhan Yesus, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Amin. Lihat, tujuan dia datang adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebabnya mari kalau kita datang kepada Yesus karena kita sadar akan keberdosaan kita. Kita sadar akan keterpurukan kita. Bahwa kita hidup di dalam kutuk hukum dosa. Dan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Kita membutuhkan juru selamat. Dan Yesuslah juru selamat itu. Amin. Dan kita percaya bahwa Sang Juru Selamat itu menawarkan keselamatan bagi kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang harus kita pahami. Makanya berita tentang pertobatan dari dosa itu menjadi sangat-sangat krusial. Bapak Ibu, itulah inti Injil. Bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Supaya ini menjadi jelas bagi kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Yesus karena kita mau membereskan masalah dosa-dosa kita. Amin. Ya. Karena kita benar-benar mau bertobat. Kita berbalik dari dosa-dosa kita. Kita hidup untuk Tuhan. Karena memang dia datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya dari dosa.
Makanya berita Injil itu menyangkut kematian Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Makanya berita pertobatan itu menjadi sangat-sangat penting. Jangan sampai kita menjadi Kristen tanpa pertobatan ya. Menjadi Kristen tanpa kelahiran baru, menjadi Kristen tanpa pertumbuhan rohani. Ingat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba kita lihat lagi di Kisah Rasul pasal yang kedua, khotbah Petrus, Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, kita lihat mulai ayat yang ke-36, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Untuk apa Yesus datang? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Amin. Kalau kita berurusan dengan Yesus, itu artinya kita berurusan dengan dosa-dosa kita. Ya. Kalau kita berurusan dengan Yesus, artinya kita bertobat dari dosa-dosa kita, berbalik dari kejahatan kita untuk hidup bagi Kristus. Bertobat, memberi diri dibaptis, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini tujuan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Amin. Kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan lagi. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa, kita diselamatkan dari kuasa dosa, dan kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Ini adalah tujuan Yesus datang ke atas muka bumi ini. Nah berikutnya saya mau menjelaskan tentang apa arti menyelamatkan. Bapak Ibu, kata-kata selamat ya. Kata-kata menyelamatkan itu adalah kata-kata yang sangat radikal ya. Maksud saya seperti ini ya. Kita ini tidak menyelamatkan orang yang hanya membutuhkan sedikit pertolongan. Tidak. Saudara, kalau saya menolong orang yang sakit flu, itu tidak berarti bahwa saya menyelamatkan hidupnya. Ya, flu itu penyakit biasa lah, ringan. Tapi kalau orang gagal nafas, itu artinya kita menyelamatkan orang itu. Kalau orang gagal jantung, nah itu baru orang butuh diselamatkan. Jadi kalau masih sumer-sumer, ya flu, batuk-batuk dikit, ya orang itu tidak butuh diselamatkan, dia butuh ditolong. Tapi kalau orang gagal nafas, orang gagal jantung, orang gagal ginjal, nah itu butuh diselamatkan saudara ya. Ya. Kita ini menyelamatkan orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, itu yang namanya menyelamatkan. Kalau kita terombang-ambing di lautan luas ya, kita butuh diselamatkan. Kalau kita tersesat di hutan belantara sendirian, kita butuh diselamatkan. Tapi kalau tersesat di alun-alun itu bukan tersesat saudara. Tidak butuh penyelamatan kan begitu. Jadi apa yang saya maksudkan Bapak Ibu? Bahwa kalau Yesus itu datang untuk menyelamatkan umatnya, artinya bahwa umatnya itu sebelumnya tersesat, umatnya itu tidak berdaya, umatnya tidak dapat melakukan apapun juga untuk menolong dirinya sendiri.
Tidak ada yang dapat dia kerjakan untuk menyelamatkan dirinya dari dosa-dosa mereka. Mereka telah terpisah dari Allah. Mereka telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa-dosa mereka. Itu artinya menyelamatkan. Kalau kita masih dapat berusaha, dapat melakukan upaya untuk keselamatan jiwa kita, kita tidak butuh diselamatkan. Tetapi kalau kita benar-benar tidak berdaya, karena kita hidup di bawah murka hukum Allah, karena kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka disitulah kita membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu, itu berarti bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya, kita yang telah terpisah dari Allah, kita yang hidup di bawah kutuk hukum dosa, kita yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita yang tidak mungkin selamat karena usaha kita sendiri, atas perbuatan baik kita sendiri, atas prestasi kita sendiri, tidak sama sekali. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua kehidupan kita ditandai dengan dosa dan kejahatan semata-mata. Jadi dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu artinya bahwa umatnya tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari keberdosaannya. Tidak mampu berbuat apa-apa. Benar-benar terpuruk, hancur, tidak punya harapan. Dan Yesus datang sebagai pribadi yang berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Amin Bapak Ibu. Itu arti dari kata menyelamatkan. Hal ini penting karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan kita itu tidak tergantung pada kuasa Yesus, tetapi tergantung kepada kehendak kita. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, kalau kita tidak mau menerima tawarannya, maka Yesus tidak akan mampu menyelamatkan kita. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau keselamatan kita tergantung kepada kehendak bebas kita sendiri, maka sesungguhnya Yesus tidak maha kuasa. Yesus tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita karena memang kita tidak berdaya sama sekali. Amin. Dialah yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan kita. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi kita, ya. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Bapak Ibu, surat Efesus dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa keselamatan kita sepenuhnya datang dari Allah yang berkuasa itu. Keselamatan kita adalah inisiatif Allah, pekerjaan Allah. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama supaya kita paham tentang arti keselamatan kita. Efesus pasal 1, coba kita baca mulai ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lihat, Allah yang berinisiatif, Allah yang memilih kita. Kita tidak pernah memilih Allah, karena dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Kita bisa membaca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang kelima dari Efesus pasal yang pertama. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan itu. Dia yang menentukan kita. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat
dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita selamat hari ini, karena Yesus berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita selamat hari ini, sebelumnya kita tak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menolong diri kita sendiri. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Ya, dalam kasih Dia yang telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Yesus Dia telah memilih kita, Dia memanggil kita, Dia menebus kita. Ini anugerah. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Semuanya itu adalah pemberian Allah. Amin Bapak Ibu. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Karena manusia tidak berdaya, manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Dia adalah Sang Juru Selamat yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Dia akan menyelamatkan siapa yang mau diselamatkan. Tetapi dikatakan Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah Dia nama Yesus, sebab Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa? Sebab umatnya tidak berdaya, umatnya tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa-dosa mereka dengan kekuatannya sendiri. Mengapa Dia menyelamatkan umatnya dari dosa? Sebab Dia berkuasa menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersyukur bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita karena kita tidak berdaya, kita tidak sanggup selamat dengan usaha kita sendiri. Dia menyelamatkan kita karena Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Hal yang ketiga, lalu siapa yang ingin diselamatkan Bapak Ibu? Nah ini juga pertanyaan yang sangat penting. Ya, kita membaca tadi di dalam Matius pasal 1 ayat 21 ya. Dan hendaklah engkau memberikan Dia nama Yesus sebab Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pernah enggak kita berpikir siapa yang disebut dengan umatnya itu? Siapa yang disebut dengan umatnya itu? Sebab Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya itu? Ya dalam konteks Matius, mungkin yang dimaksud dengan umatnya itu mengacu kepada orang-orang Yahudi. Mungkin itu mengacu kepada umat pilihan Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ke-8, dikatakan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya kita bisa berpikir bahwa umatnya itu adalah semua orang Yahudi. Tetapi persoalannya adalah Bapak Ibu, tidak semua orang Yahudi diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tidak semua orang Yahudi. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, justru orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Justru tokoh-tokoh agama mereka, para ahli Taurat. Nah, lalu kalau bukan orang Yahudi, atau kalau bukan semua orang Yahudi yang diselamatkan, artinya Yesus gagal Bapak Ibu. Apakah yang dimaksudkan dengan umatnya itu adalah orang-orang Yahudi? Kalau memang maksudnya itu adalah semua orang Yahudi, maka saya mau mengatakan tidak semua orang Yahudi selamat. Bahkan sampai sekarang, ada banyak orang Yahudi yang menolak Yesus.
Coba kita baca di dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai 7. Ini menegaskan bahwa tidak semua orang Yahudi itu diselamatkan. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 7. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 7. Saya ingin kita memiliki pemahaman ini Bapak Ibu. Coba perhatikan itu. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Wow. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ini memberi penjelasan kepada kita bahwa yang disebut sebagai umat Allah bukanlah semua orang Yahudi, bukanlah semua orang Israel, tetapi yang keturunan Ishaklah yang disebut sebagai keturunan Abraham atau orang Israel yang sejati. Bahkan di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang berimanlah yang disebut sebagai keturunan Abraham. Coba kita baca Roma pasal 2 ayat 26 sampai 29. Roma pasal 2 ayat 26. Lihat ya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin Bapak Ibu. Ini berbicara mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Masih ada beberapa ayat tetapi mungkin kita tidak membaca malam hari ini. Jadi kalau yang dimaksud dengan umatnya itu adalah seluruh orang Yahudi, maka saya mau mengatakan tidak semua orang Yahudi diselamatkan. Dan kalau tidak semua orang Yahudi diselamatkan, maka sepertinya Tuhan gagal menyelamatkan umatnya. Kemudian ada yang berpikir, ada yang berpendapat bahwa umatnya itu menunjuk kepada seluruh dunia ini. Ya, memang dikatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, dia bukan hanya juru selamat orang Yahudi, tetapi dia adalah juru selamat dunia. Tetapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua orang itu diselamatkan, Bapak Ibu. Tidak semua orang diselamatkan. Ingat kata firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada banyak orang yang menyangka jalan itu lurus tetapi ujungnya kepada maut. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ternyata juga tidak semua umat manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan umat Allah ini? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari berbagai bagian ayat Alkitab, saya bisa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan umat Allah itu adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus untuk diselamatkan. Inilah umat Allah. Ingat pujian lama itu. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Amin. Jadi bukan semua orang Yahudi diselamatkan.
Tidak semua manusia di dunia ini juga diselamatkan, tetapi umat pilihan Allah lah, orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk diselamatkan, dialah umatnya. Dialah yang diselamatkan. Merekalah yang menjadi tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Adalah orang-orang pilihan Allah, adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada anak. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-37 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin Bapak Ibu. Inilah umat Allah. Orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus akan datang kepada Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak oleh Yesus. Tidak akan dibuang oleh Yesus. Siapa? Ini umat pilihan Allah. Inilah umat yang diselamatkan oleh kedatangan Yesus yang pertama. Coba kita baca ayat yang ke-39 dari Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Amin. Loh, mana semangatnya ini? Amin Bapak Ibu. Siapa umatnya? Tidak semua orang Yahudi. Siapa umatnya? Tidak semua manusia di dunia ini. Siapa umatnya? Dia yang diberikan Bapa kepada Yesus. Itu yang kita kenal sebagai umat pilihan Allah Bapak Ibu. Ya, saya baca lagi ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Yang diberikan kepada Yesus itu diselamatkan, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sekarang kita coba lihat pasal 17 ayat yang kedua dari Injil Yohanes. Pasal 17 ayat yang kedua. Supaya lebih jelas bagi kita. Oke, demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus itu memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Saya harap ayat ini menjadi jelas bagi kita semua. Saya mau Bapak Ibu bersyukur karena Bapak Ibu telah dipilih oleh Allah. Kalau Bapak Ibu datang kepada Yesus karena Bapak Ibu telah diberikan Bapa kepada Yesus. Bapak Ibu percaya? Amin. Karena semua yang diberikan Bapa kepada Yesus itu akan datang kepada Yesus dan akan diselamatkan oleh Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 17, ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, perhatikan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Wow, semakin jelas ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu menyatakan nama Bapa kepada orang-orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Saya harap ini jelas bagi kita semua. Coba kita loncat ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal 17, ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka,
Bukan untuk dunia aku berdoa. Perhatikan, Yesus tidak berdoa untuk dunia, tetapi dia berdoa untuk orang-orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Bapak Ibu, saya semangat loh waktu memberitakan ini. Saya harap Bapak Ibu juga semangat. Amin. Amin. Lihat kata Yesus, ya, aku berdoa untuk mereka, untuk orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya, untuk orang-orang yang dia telah menyatakan nama Bapa kepada mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi siapa umatnya yang diselamatkannya? Dialah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Untuk diselamatkan oleh Yesus. Dan orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus akan datang kepada Yesus. Yesus tidak akan membuang mereka, tetapi menyelamatkan mereka. Kepada orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, Yesus menyatakan nama Bapa kepada mereka. Dan Yesus berdoa untuk mereka. Jadi dia datang untuk umatnya. Siapa umatnya yang akan diselamatkannya itu? Dialah orang-orang pilihan Bapa. Dialah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk diselamatkan. Coba kita baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, ini mungkin sedikit teologis tetapi ini penting bagi kita. Supaya kita bisa menyadari identitas kita di dalam Yesus Kristus. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Bapak Ibu, ini di sorga ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Perhatikan, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Yesus telah membeli mereka ya untuk Allah dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, kaum dan bahasa. Kalau kita ada hari ini, karena Yesus telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kalau kita datang kepada Yesus, karena kita adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Ini anugerah yang besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ini menjawab pertanyaan, kenapa tidak semua orang datang kepada Yesus? Kenapa tidak semua orang Yahudi datang kepada Yesus? Kenapa hanya sebagian orang yang datang kepada Yesus? Karena yang disebut dengan umatnya adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk diselamatkan. Dan Yesus menyelamatkan mereka, menyatakan nama Bapa kepada mereka. Yesus berdoa untuk mereka, orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Dan Yesus telah membeli dengan darahnya sendiri dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, dari tiap-tiap kaum dan bangsa untuk Allah. Itulah yang disebut dengan umat Allah. Amin. Kalau dikatakan dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang terhilang? Semua orang telah berdosa. Tetapi oleh anugerah Allah kita dipilihnya. Kita diberikannya kepada Yesus untuk diselamatkan. Bagi hormat dan kemuliaan Allah Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang terakhir, ya, saya tidak akan panjang di bagian ini. Apa yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan umatnya? Saya hanya mau mengatakan bahwa Yesus telah benar-benar menyelamatkan umatnya. Amin. Bapak Ibu yakin telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu yakin memiliki hidup yang kekal? Dia tidak menyelamatkan orang yang berpotensi untuk menerima dia. Tidak. Dia menyelamatkan orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Dan kalau kita adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya, Yesus sudah benar-benar menyelamatkan kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita.
Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Jadi kita membaca, berikanlah dia nama Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah di dalam daging. Dia adalah satu pribadi dengan dua sifat. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dia manusia sejati tanpa dosa, supaya dia dapat mewakili kita, memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dia adalah Allah yang sejati, supaya persembahan, supaya korbannya dikenan oleh Allah. Dia datang untuk menyelamatkan kita, karena kita tidak berdaya menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita karena dialah yang satu-satunya punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Dia menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Dia adalah saudara dan saya. Semua orang yang dipilihnya. Semua orang yang diberikan kepada Yesus untuk diselamatkan. Dan apa yang telah dilakukannya untuk menyelamatkan kita, dia benar-benar sudah menyelamatkan kita. Dia telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membenarkan semua orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Dan semua orang yang diberikan Bapa kepadanya akan datang kepada Yesus. Dan Yesus pasti akan menyelamatkan dia dan membangkitkannya pada akhir zaman. Apakah Bapak Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh datang kepada Yesus? Amin. Mari kita mengucap syukur. Sebab dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Umatnya. Orang-orang yang telah diberikan kepada Yesus untuk diselamatkan dan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Sama-sama kita berdiri.